Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Miss Via. Jadi di video kali ini seperti sebelum-sebelumnya, Miss Via akan berbagi mengenai beberapa tips yang semoga bermanfaat dan berguna buat teman-teman sekalian. Dan kali ini Miss Via akan berbagi tentang tips dan trik gimana caranya supaya nggak terjadi kegagalan ketika online presentation ataupun meeting secara online dalam hal teknis. Yuk, tonton terus video ini supaya tahu gimana caranya supaya nggak ada kegagalan. Ya, teman-teman sekalian, sering banget ya kita setiap hari ini bagi mahasiswa, bagi orang-orang yang bekerja di kantoran, sudah SFH, WFH, work from home, study from home, sehingga ya kita akan memaksimalkan platform online untuk belajar dan juga bekerja. Dan sering banget nih fenomena yang terjadi, banyak loh orang-orang yang gagal ketika mereka harus presentasi online dan juga meeting secara online. Ketika lagi presentasi, tiba-tiba kita tertendang gitu kan dari Zoom meeting ataupun Google Meet ataupun Microsoft Teams atau apapun gitu karena memang wifi kita yang buruk atau tiba-tiba lagi meeting tiba-tiba gelap gitu mati lampu. Wah, ini hal-hal yang perlu kita antisipasi teman-teman. So, di video kali ini kita akan bahas cuma 4 tips aja supaya teman-teman nggak gagal secara teknis di meeting dan juga presentation online. Yuk, kita mulai dari yang pertama, yaitu hal yang pertama yang perlu teman-teman pastikan adalah satu, hubungi PLN. Jangan bilang bahwa ini lebay. Jangan, karena memang apapun itu yang ingin semuanya sempurna, ya persiapannya juga harus sempurna. So, hubungi PLN, minimal H-1 hari hubungin PLN, itu yang biasa saya lakukan. Karena tips dan trik hari ini, video ini yang saya bagikan adalah sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Hubungi PLN, PLN-nya khusus area teman-teman ya. Cukup hubungi mereka lalu tanya, apakah besok akan ada pemeliharaan listrik atau pemadaman listrik di area saya, gitu kan? Pastikan hal tersebut. Kalau misalkan, oh tidak ada, besok tidak ada pemeliharaan listrik atau pemadaman listrik, berarti kita aman. So teman-teman bisa gitu meeting online di rumah gitu, di rumah masing-masing. Tapi kalau misalkan, oh iya Bu besok ada kebetulan pemeliharaan listrik di jam segini. Wah, pas banget waktu saya harus presentasi dan meeting online gitu. Ya udah teman-teman, gunakan plan kedua. Plan kedua adalah teman-teman ya tinggal pindah tempat, apakah pindah tempat orang tua, apakah di kakak, di adik, di teman, atau di kayak semacam kafe-kafe mungkin, tapi kalau misalkan teman-teman ke kafe-kafe, pastikan ya, sekarang kan lagi pandemik, semuanya harus protokol kesehatan. Juga pastikan ya memang kondusif gitu untuk tempat teman-teman presentasi, jangan ada suara-suara yang mengganggu ketika kita presentasi. So, hubungin PLN teman-teman sekalian. Itu tips pertama yang semoga ini bermanfaat banget sih, karena sering banget gitu yang lagi presentasi tiba-tiba mati lampunya. Yang parahnya lagi adalah ketika mati lampu, wifi ikutan mati, akhirnya dia tertendang dari Zoom gitu kan, atau dari Google Meet. Nah, lalu yang berikutnya, tips yang kedua buat teman-teman sekalian adalah pastikan wifi teman-teman sekalian dalam kondisi yang stabil. Gimana cara pastiinnya? Kalau saya biasanya adalah dengan menghubungi teknisi dari wifi saya gitu. Karena saya sudah cukup dekat gitu ya dengan teknisinya karena saya termasuk orang yang cukup cerewet dan banyak komplain sehingga saya sering dihubungkan langsung dengan teknisi di daerah saya. Sehingga saya tinggal hubungi, Pak, tolong pastikan besok koneksi wifi saya stabil ya, karena saya besok akan ada presentasi secara online di jam segini sampai jam segini gitu. Jadi minta mereka untuk standby dan siap siaga ketika memang lagi down internetnya. Karena ini kondisi-kondisinya memang di luar apa ya keinginan kita gitu teman-teman. Karena ya tiba-tiba mati lampu, tiba-tiba hujan gitu kan. Tadinya emang nggak ada jadwal mati lampu gitu kan. Tiba-tiba hujan sehingga ya mati lampu tiba-tiba. Terus juga wifi juga otomatis akan mati ketika mati lampu gitu kan. So pastikan hal ini, minta para teknisi ini siap siaga ketika sinyalnya down gitu. Nah, tips yang ketiga nih buat teman-teman sekalian yang bilang, aduh saya kan nggak pakai wifi Miss Pia, ya udah nggak masalah teman-teman. Teman-teman tinggal gunakan kuota masing-masing atau bagi yang pakai wifi, teman-teman bisa backup pakai kuota. Nah, saya pribadi biasanya keseharian meskipun saya pakai wifi, saya pakai mengaktifkan satu provider untuk kuota internet saya gitu. Tapi khusus untuk ketika saya akan presentasi dan meeting online yang sifatnya penting, maka saya biasanya akan mengaktifkan 2 provider
yang saya aktifkan untuk internetnya. Meskipun WiFi ada ya, WiFi ada, kuota yang pertama ada, kuota yang kedua ada, jangan dibilang lebay, karena ini saya ingin semuanya tuh sempurna, so persiapannya juga harus oke gitu teman-teman. Nah, tinggal pastiin aja mau pakai provider yang mana ya, pastiin di daerah teman-teman itu provider yang paling oke, yang paling lancar jaya seperti jalan tol itu seperti apa, apakah provider yang warna merah, apakah provider yang warna biru gitu kan, silahkan tentukan gitu. Jadi ketika WiFi lagi down, ya udah langsung otomatis tersambung dengan kuota handphone saya yang pertama. Misalkan kuota handphone yang pertama, aduh sinyalnya buruk nih yang pertama, ya udah pindah yang kedua. Gitu teman-teman, itu antisipasi yang biasa saya lakukan dan teman-teman bisa contoh juga. Lalu yang berikutnya, yang terakhir, tips yang terakhir adalah teman-teman tolong pastikan laptop dan komputer teman-teman dalam kondisi yang stabil, dalam kondisi yang baik-baik aja. Dan saya rekomendasikan teman-teman sekalian menggunakan laptop maupun komputer. Jangan menggunakan handphone. Kenapa? Karena handphone itu banyak resikonya teman-teman. Itu resikonya cukup besar lah ya untuk presentasi dan meeting online. Takutnya malah kejadian hal-hal yang nggak diinginkan. So, gunakan laptop dan komputer. Karena ketika kita presentasi pun lebih enak, yang lihatnya kan lebih besar gitu kan. Layarnya juga lebih lebar gitu teman-teman sekalian. Nah, kemudian juga ini yang sering saya temukan, banyak banget nih orang-orang kantoran, orang-orang mahasiswa yang ingin mempersiapkan semuanya secara sempurna, tapi mereka tuh lupa. Mereka lupa mengistirahatkan laptop apapun komputernya. Biasanya sih laptop ya. Mereka lupa mengistirahatkan laptopnya. Jadi udah kerja panjang gitu kan, kerja keras, tapi udah seminggu mereka tuh cuma mode sleep aja laptopnya. Laptopnya nggak di restart, laptopnya nggak di shutdown, sehingga ketika kita akan presentasi, aktifkan Zoom, share screen, ngehang. Ketika mau di slide berikutnya, ngehang. Aduh, itu bahaya banget deh. So, pastikan teman-teman minimal H-1 jam sebelum mulai untuk presentasi ataupun meeting online, ketika akan bicara dan slide share screen gitu, teman-teman restart dulu laptopnya. Shutdown dulu, kasih laptopnya piknik. Istirahat, bukan cuma manusia yang butuh istirahat, bahkan mesin seperti laptop dan komputer pun butuh. So, 4 tips ini bisa teman-teman gunakan untuk menghindari dari kegagalan-kegagalan dalam presentasi online dan meeting online dalam hal teknis. Yuk, kita gunakan 4 tips ini. Jangan dibilang lebay, teman-teman sekalian, karena teman-teman perlu melakukan hal ini agar penampilan teman pun akan oke, ditunjang secara oke. Semoga tips dan trik pada hari ini bermanfaat. Sukses untuk kita semua dan sampai jumpa di video Miss Via berikutnya.